Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi tafsir keluarga guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu tafsir yang diampu oleh Bapak Fuad Muhazin, MUD. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk anggota yang pertama yaitu Kismatul Mailah dengan NIM 202111310, yang kedua Dewi Saptiani dengan NIM 202111319, dan yang terakhir Sylvia Marga Mukti dengan NIM 202111320. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tafsir surat Al-A'raf ayat ketiga yang berbunyi wa huwa allazi ma'dal arada wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawja min isnaini yukashil lailan anhar inna fi zalika la ayatil li qaumi yattaqaffarun, yang artinya, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah SWT bagi orang-orang yang berfikir. Untuk selanjutnya mengenai penjelasan dari surat Al-A'raf ayat ketiga. Berdasarkan surat di atas mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai penempatan dari jenis saling serupa yaitu manusia. Kemudian dari hubungan itu terbentuklah suatu komunitas kecil yang berupa keluarga sampai dengan perkumpulan besar yaitu suku. Yang demikian itu agar bisa saling mengenal antar komunitas sehingga tercipta kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pada ayat di atas terdapat kata hu anfusakum yang berarti buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat, memperkuat diri agar tidak mengikuti hawa nafsu dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Selanjutnya kata wa ahlikum maksudnya adalah keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, pembantu dan budak diperintahkan kepada mereka agar menjaganya dengan cara memberikan bimbingan, nasihat, dan pendidikan kepada mereka. Perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan membantu mereka dalam merealisasikannya. Bila kita melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah, maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengerjakan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah. Menurut Ibnu Katsir, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Mansur dari Ali bin Abi Thalib adalah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ali ibnu Abu Talhah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah amankanlah ketaatan kepada Allah dan hindarkanlah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna tersebut, yaitu bertawakallah kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah kamu tegakkan perintah Allah, mengerjakannya serta mengamalkannya. Dan apabila kamu melihat di kalangan mereka suatu perbuatan maksiat,
maka kamu harus mencegahnya. C. Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, dan janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ungkapan suami dan istri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari fungsi pakaian itu sendiri, yaitu sebagai perlindungan dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan musim dingin misalnya, pakaian dapat digunakan sebagai alat penghangat bagi pemakainya. Pakaian juga dapat digunakan sebagai alat penutup bagi pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus ditutupi agar tidak dapat dilihat orang lain di luar pasangannya. Pakaian dapat pula berguna sebagai perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, dan tentram di samping pasangannya. Ayat yang pertama di atas mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dalam semua hal. Sebaliknya, tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu dalam kehidupan suami istri, manusia pasti saling membutuhkan, masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh. Quran Surat An-Nahl ayat 72 dan Al-Isra ayat 31, yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Penjelasan dari Quran Surat An-Nahl ayat 72 dan Al-Isra ayat 31. Surat An-Nahl ayat 72 ini merupakan rangkaian ayat-ayat yang menerangkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Sama halnya dengan surat An-Nahl ayat 80 yang telah diterangkan di awal, bahwasannya di antara nikmat Allah yang paling jelas adalah ciptaan manusia berpasangan dari jenisnya sendiri, agar tercapainya kesenangan dan ketenangan. Kemudian nikmat lain yang diberikan Allah adalah diciptakannya keturunan dari kehidupan berpasangan tersebut, menyesuaikan dengan tujuan awal diciptakannya manusia di muka bumi untuk melestarikan keturunan berkembang biak sehingga misi manusia sebagai khalifah di bumi tercapai. Quran Surat Al-A'raf ayat 189 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istri itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan untuk beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Penjelasan Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Dalam pandangan Islam, keluarga bukan hanya sekedar sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan. Akan tetapi lebih dari itu, keluarga mempunyai fungsi yang sedemikian luas. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi kehidupan keluarga sakinah, salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah memperdalam dan mengintensifkan penanaman dan pengamalan
nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan pada segi pembahasan maupun materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video pembahasan kali ini dapat menginspirasi maupun membantu banyak orang. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.